Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh, Ustaz. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah atas semua uh, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, dan bisa berkumpul bersilaturahim di pagi hari ini. Juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita menteladani beliau juga ini adalah bagian dari cinta kita kepada beliau dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk minum telaga di Telaga Al-Kautsar, telaga yang Rasulullah menanti kita nanti di yaumil akhir. Ibu bapak yang Allah rahmati, kita juga berdoa semoga Allah menjaga negeri ini, ya. Allah menjaga kita semua, ya, dalam keadaan yang aman, ya, dalam keadaan yang sehat dan tertib semuanya. Tentu kita menyikapi banyak kejadian di akhir hari ini di sekitar kita, ya. Semoga ini menjadi turning point untuk perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi. Tapi juga setiap perubahan kita juga memohon agar ini menjadi uh, terjadi dengan cara tertib dan aman demikian. Ibu Bapak yang Allah rahmati, tentu kita juga belajar dari pelajaran Sirah Nabawiyah, ya, tentang bagaimana seorang pemimpin, ya. Kita membahas tentang kepemimpinan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Terakhir kita bahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa dalam karakteristik kepemimpinan Sayyidina Umar itu sangat menjaga tentang eh, bagaimana pemimpin itu menjaga rakyatnya, menjaga perasaannya, menjaga sosial kultur dan keselamatan masyarakatnya. Bahkan itu, ya, menjaga dari sifat-sifat dari hal-hal yang bisa menjerumuskan orang pada kekafiran atau kesalahan dalam mena- menafsirkan atau juga dalam memandang hidupnya. Kita tahu bahwa sampai sangat pedulinya Sayyidina Umar, jangan sampai orang bersalah sangka kepada Allah, ya. Bersalah sangka dalam bersikap, ya. Sayyidina Umar sampai mencopot beberapa pejabat, ya. Ada Khalid bin Walid yang dicopot Sayyidina Umar khawatir bukan ini bukan karena kredibilitas ataupun juga karena eh, kapasitasnya, ya. Kita tahu bahwa Khalid bin Walid adalah pemimpin yang hebat, komandan yang hebat, tapi Sayyidina Umar khawatir rakyatnya terjerumus pada salah sangka bahwa selama ada Khalid, kaum muslimin pasti menang. Itu penyakit yang membahayakan buat akidah kaum muslimin, ya. Maka Sayyidina Umar mencopotnya, itu, ya. Begitupun juga ada beberapa pejabat di zaman Sayyidina Umar yang dalam tanda petik Sayyidina Umar menyelamatkannya dari fitnah, dari hal-hal yang nantinya bahkan membuat uh, ketidakstabilan dalam masyarakat kaum muslimin, ya. Di antara di antaranya adalah sahabat yang sangat berjasa dalam membebaskan negeri Persia yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini salah satu seorang sahabat yang juga pernah dicopot oleh Sayyidina Umar karena kita tahu bahwa ini ternyata setelah ditelisik memang karakteristik tabiatnya orang Persia ini ada sesuatu yang menyimpan dendam karena Persia itu negara yang kuat itu kan, ya, dulu, dan setelah dikalahkan masih menyimpan dendam itu kan, menyimpan penyakit di dalam hatinya itu, ya. Nah, penduduk Kufah penduduk Kufah Irak itu pernah sejarawan meriwayatkan bahwa
sejak Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu pernah disebutkan bahwa membuat rumah atau istana, membuat yang pintunya tertutup karena istananya ada di sekitar di dekat pasar ya. Nah, rakyat jelata yang ada di situ kemudian nggak merasa nggak bisa berbicara kepada pemimpinnya itu Sa'ad. Dan kabar ini kemudian sampai ke Sayyidina Umar di Madinah. Ya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini mengoreksi ya, mengkoreksi hal tersebut. Sayyidina Umar mengirim Muhammad bin Maslamah, salah seorang eh, di kalangan para sahabat itu, untuk menelisik dan menyampaikan tentang surat dari Sayyidina Umar ya, untuk mengoreksi apa yang dilakukan oleh Sa'ad ya. Saat kemudian akhirnya ditarik ke Madinah ya. Ini begitu perhatiannya pemimpin, jangan sampai nanti ada hal hiruk pikuk yang terjadi ya, yang membuat keresahan dan eh, membuat instabilitas ya. Karena kita tahu bahwa kaum muslimin ketika itu sedang dalam proses bagaimana melebarkan ya sayap-sayap dakwahnya ya, sampai ke Persia, sampai ke negeri-negeri yang jauh gitu ya. Nah, ini begitu perhatiannya Sayyidina Umar ya. Bahkan di Damaskus juga demikian. Di negeri yang juga kelihatan kalau ada pejabatnya yang kelihatan bermewah-mewahan ya, atau hidup di atas rata-rata eh, rakyatnya, Sayyidina Umar langsung mengkoreksinya gitu ya. Ini komitmen yang luar biasa yang membuat kemudian kepemimpinan Sayyidina Umar yang kuat, yang membawa pada eh, perluasan kaum muslimin dari sisi dakwahnya sampai ke negeri-negeri yang jauh dari kota Madinah ya. Begitu contoh teladan yang bisa kita lihat ya dari eh, para pemimpin kaum muslimin ya. Tentu saja memang dalam sejarah kita juga biasa melihat naik dan turunnya satu peradaban itu juga sangat tentukan bagaimana pola tingkah dari para pejabatnya ya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran, dan memang sejarah itu berulang gitu kan ya. Ketika tidak memperhatikan kondisi rakyat, maka yang terjadi adalah rakyat tidak empati, tidak percaya gitu. Nah, Sayyidina Umar sangat ketat menjaga hal tersebut gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga sebaik buruknya pemimpin, Sayyidina Umar memimpin dengan tegas, memimpin dengan sangat baik gitu kan ya. Tapi tetap saja yang namanya kebencian, iri hati itu tuh penyakit hati yang ada ya, yang bisa saja mengintai gitu ya. Karena apa? Karena Sayyidina Umar pun kemudian wafat dengan kondisi ditikam gitu ya. Jadi Sayyidina Umar pada tahun 23 Hijriah itu wafat ditikam oleh seorang budak, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, yang ditelisik itu adalah orang Persia. Disinyalir bahwa budak ini Abu Lu'lu'ah namanya gitu kan ya. Dia orang Persia yang ngerasa sakit hati karena negerinya dulu ditaklukkan gitu ya, dikalahkan ya. Kemudian dia menusukkan belati bermata dua kepada Sayyidina Umar ketika sedang sholat, dan dia kemudian setelah itu membabi buta menusuk siapapun yang ada di sebelahnya ya. Karena kemudian diriwayatkan disebutkan bahwa yang terbunuh ketika si Abu Lu'lu'ah ini eh, menghujamkan belatinya sampai melukai 13 orang, 7 diantaranya adalah meninggal dunia itu ya, karena dibuat belati yang beracun. Ini juga menunjukkan bahwa ya eh, resiko ataupun juga eh, orang-orang yang menaruh eh, penyakit dalam hati itu ya, seperti Abu Lu'lu'ah ini bisa saja menimpa. Bahkan kepemimpinan yang hebat seperti Sayyidina Umar sekalipun eh, bukan berarti bukan berarti bebas dari orang-orang yang mendengki gitu ya. Maka kemudian terjadilah dalam sejarah pada tahun ke-23 Hijriah, eh, ketika Sayyidina Umar sedang sholat gitu ya, ditikam oleh seorang eh, yang berasal dari Persia itu kan ya, yang ia ikut ikut sholat ketika itu ya, dan menjadi seorang budak dari
salah seorang sahabat ya. Itu kemudian membuat akhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan kita lihat bahwa kalau kita ingat bagaimana keadilan yang dibuat oleh Sayyidina Umar ya, bagaimana kepemimpinan yang kuat itu kan ya. Tapi resiko itu ada, tetap ada itu kan ya. Dan kemudian ini eh, menjadi pelajaran juga ya bahwa ya pemimpin pasti eh, berbuat yang pemimpin yang hebat yang dicintai oleh rakyatnya seperti Sayyidina Umar itu kan ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang membencinya itu kan ya. Nah, ini seperti orang yang membunuh Sayyidina Umar ini. Ya. Tapi ini juga bagian dari doa yang dikabulkan ya karena Sayyidina Umar itu ingin wafat dalam keadaan syahid ya. Dan ini juga apa namanya menunjukkan tentang kebenaran nubuah itu kan ya. Kita akan banyak lihat dalam sejarah perkataan Nabi itu baik yang telah berlalu maupun juga tentang keadaan masa depan. Itu banyak yang terjadi memang ya karena itulah bagian dari nubuah. Kalau kita ingat dalam peristiwa ketika suatu hari Nabi ada di atas Bukit Uhud. Kemudian di atas Gunung Uhud, kemudian terjadi gempa. Ya, terjadi gempa bergoncang itu Bukit Uhud. Kata Nabi, Nabi dalam satu riwayat disebutkan Nabi me- menginjakkan kakinya ataupun mengingatkan ngasih tahu, Hai Uhud itu ya, tenanglah gitu ya. Di atas ini adalah Nabi, Siddiqin dan Syahid gitu ya. Yang di atas ini kamu ini adalah Nabi, kemudian Siddiqin Abu Bakar Siddiq ya, dan dua orang syahid yaitu eh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Nah, kemudian setelah akhir dari kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ya, kita tahu banyak jasa dan hal-hal yang eh, menjadi teladan untuk kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian proses Sayyidina Umar ketika hendak eh, beberapa hari ya. Sayyidina Umar kuat tubuhnya ya. Setelah ditusuk dengan beracun pun masih bertahan dalam beberapa hari ya. Dan Sayyidina Umar ketika ingin wafat itu apa menuju kepada akhir kehidupannya, beliau dibawa ke rumahnya kemudian eh, minta kepada putranya yaitu Abdullah bin Umar ya. Jadi Abdullah itu nama yang umum ya kalau di Arab itu kan ya. Orang-orang yang pakai nama Abdullah atau Abdurrahman biasanya nanti dikenal dengan nama kunyahnya. Maka Abdullah bin Umar dikenal dengan nama Ibnu Umar itu kan ya. Abdullah bin eh, Abdurrahman Abdullah bin As gitu ya, dibilang dengan Ibnu Amr bin As gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya. Kalau nama-namanya pakai nama Abdullah ataupun Abdurrahman biasanya pakai nama kunyahnya nanti ketika dikenal. Nah, Ibnu Umar ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar eh, untuk eh, mendatangi Ibunda Aisyah ya untuk apa ketika itu untuk minta izin ternyata. Untuk minta izin untuk eh, Sayyidina Umar dimakamkan di dekat dengan dua sahabatnya yaitu eh, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau sekarang kita eh, ziarah ke Madinah, gitu kan ya, ke Masjid Nabawi, ya kita menemui eh, tiga makam ya, yaitu makam Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Gitu ya. Jadi Sayyidina Umar itu meminta kepada eh, pemuda ataupun juga putranya ini untuk temuilah Ummul Mukminin Aisyah dan katakan kepadanya bahwa Umar menitipkan salam untuknya. Kata Sayyidina Umar ketika itu, jangan bilang Amirul Mukminin ya, karena hari ini aku bukan bukan lagi amir atau bagi pemimpin bagi kaum muslimin ya. Katakanlah kepada Aisyah bahwa Umar bin Khattab meminta izin kepadanya untuk diperbolehkan dikubur di samping dua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, yang disuruh itu ketika itu keponakannya ya, Sayyidina Umar, karena Ibnu Umar sedang dalam punya urusan. Nah, pemuda itu lantas menemui Ibunda Aisyah dan menyampaikan salam dan meminta izin dari Ibunda Aisyah. Tapi dia menemukan Aisyah dalam keadaan sedang menangis. Dia berkata kepada Aisyah, Umar menyampaikan salam untukmu dan ia minta izin agar diperbolehkan dikubur di samping dua sahabatnya. Bunda Aisyah tentu tadinya beliau berharap ada bagian itu kan di kamarnya Ibunda Aisyah itu ya. Aisyah menjawab, tadinya aku memilih tempat itu ya, kuburan di samping kuburan Rasulullah dan Abu Bakar untuk diriku. Sekarang aku menyerahkan tempat itu untuk Umar. Ini bagaimana ibunda kelegowoan Ibunda Aisyah itu ya untuk menyerahkan apa yang beliau inginkan gitu ya, apa yang dia eh, cita-citakan gitu ya, bahkan untuk memberikan kepada Sayyidina Umar gitu ya, yang eh, Ibunda Aisyah ingin sekali ya bahwa di akhir hayatnya beliau dimakamkan di samping Rasulullah, di samping ayahnya juga ya, di samping suami dan samping ayahnya ya. Tapi karena Ibunda Aisyah ya mendepankan ya tentang eh, hak ataupun juga keinginan saudaranya itu Sayyidina Umar gitu ya, maka Ibunda Aisyah mengikhlaskannya ya. Dan maka ketika disampaikan bahwa Ibunda Aisyah itu eh, menyetujuinya atau membolehkannya ya, maka orang yang disuruh oleh Sayyidina Umar tadi menghadap Sayyidina Umar dikatakan bahwa Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar telah tiba. Umar berkata, angkatlah aku ya karena Sayyidina Umar sedang kepayahan ketika itu. Umar diangkat dan didekatkan kepada Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar bertanya, apa yang engkau dapatkan gitu ya. Maka kemudian disampaikan bahwa sesuatu yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin, beliau Ibunda Aisyah mengizinkan. Maka Umar bersyukur, Umar sangat senang dengan hal itu ya. Tapi sekali lagi menjaga kehati-hatian eh, kata Ibnu Umar ya, tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada izin Ibunda Aisyah agar Umar dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Jika aku sudah meninggal dunia, bawalah aku kemudian sampaikan salam kepada Aisyah, Ibunda Aisyah, dan katakanlah bahwa Umar meminta izin. Sekali lagi ini menjaga kekhawatiran saja Umar. Umar khawatir Ibunda Aisyah ini memberikan izin hanya karena rasa malu ya ketika ia masih hidup ya. Maka saya Umar bilang nanti kalau sudah wafat tolong minta izin lagi ya. Jika Aisyah mengizinkan aku, masukkanlah aku ke kuburan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Jika ia menolak, kuburkanlah aku di kuburan kaum muslimin. Ini bagaimana sikapnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Eh, bagaimana sifatnya Umar bin Khattab ya. Tetap menjaga adab, menjaga etika, meskipun beliau punya kekuasaan, punya seorang pemimpin, kepala negara ketika itu. Tetap meminta izin kepada eh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Sayyidina Umar pun dimakamkan di sini. Nah, putri putri dari Umar bin Khattab itu Hafsah itu juga adalah salah seorang istri Rasulullah ya. Ini datang bersama beberapa orang perempuan ketika dilihatnya Hafsah sempat bersedih dan menangis di sisi Sayyidina Umar dan ketika itu tangisan Hafsah ini terdengar dan eh, mereka berkata berwasiatlah wahai Amirul Mukminin tentang penggantimu ya. Jadi hal yang penting juga dalam kaum muslimin adalah tentang kelangsungan kepemimpinan. Maka ketika wafatnya Sayyidina Umar ya, kemudian Umar berkata, aku tidak menemukan orang yang lebih berhak menjadi penggantiku dibandingkan mereka, yaitu orang-orang yang Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan ridho pada mereka. Siapa di antara mereka? Ya ini eh, orang-orang yang by name Rasulullah menyampaikan sebagai ahlul surga. Ya, siapa mereka yang masih hidup ketika Sayyidina Umar eh, wafat? Yaitu ada 6 orang sahabat yang kemudian Sayyidina Umar menyebutkan ya.
Umar lantas menyebut orang-orang yang uh, punya kredibilitas untuk menggantikan posisinya. Beliau menyebut Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ya, ada 7 nama ya. Umar berkata, saksikan oleh kalian tentang putranya. Karena putranya Sayyidina Umar ini adalah, atau Ibnu Umar ini orang yang cakap, orang yang punya keahlian, eh, anak muda, tapi bisa menjadi rujukan para sahabat, gitu ya, menjadi orang yang secara keilmuan dan kewibawaannya luar biasa. Putranya Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar. Tapi kata Umar, saksikanlah oleh kalian akan Abdullah bin Umar bahwa dia tidak memiliki hak apapun dalam hal kekhalifahan, dalam hal kepemimpinannya itu, kepemimpinan kaum muslimin. Jadi berbeda ya dengan mungkin yang ada di zaman ini atau di negeri ini itu ya. Setelah mau meninggalkan jabatan, kemudian anak, keluarga diplot pada posisi-posisi tertentu itu ya. Tapi Sayyidina Umar bahkan menegaskan ya, pengecualian ataupun juga menyampaikan anak saya Abdullah bin Umar tidak, jangan diangkat sebagai khalifah atau tidak memiliki hak apapun dalam hal kekhalifahan. Cukuplah Umar ya yang menjadi dalam keluarganya itu ya. Jadi bisa saja ketika itu Abdullah bin Umar itu diangkat sebagai khalifah karena dia orang yang cakap dan putranya Sayyidina Umar gitu kan ya. Nah, jika kekhalifahan jatuh ke tangan Sa'ad, kata kata Sayyidina Umar nih, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar paham ya bahwa Sa'ad ini adalah orang baik gitu ya. Hanya saya memang Sayyidina Umar pernah mencopot dia dari jabatan gubernur gitu ya di Kufah ya. Karena memang penduduk Kufah ketika itu ada bermasalah juga itu kan ya. Pernah dicopot tapi eh Khalifah Umar bin Khattab tahu bahwa Sa'ad ini orang baik ya. Maka dia ditarik untuk menjadi orang yang mendampinginya di Madinah itu. Kata Sayyidina Umar, jika kekhalifahan jatuh ke tangan Sa'ad itu baik. Jika tidak, gitu ya, jika tidak, maka siapapun yang menjadi khalifah, mintalah bantuannya, mintalah bantuan Sa'ad. Aku mencopot jabatannya bukan karena ia lemah atau karena pengkhianatan. Ini penegasan atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jauh-jauh hari ini kan, sebelum beliau wafat itu kan ya. Karena Sayyidina Umar pernah mencopot Sa'ad, itu bukan karena Sa'ad itu tidak cakap atau berkhianat, gitu ya. Dan Umar berwasiat kepada khalifah sesudahnya tentang hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana muhajirin ya, sebagai orang yang memeluk Islam lebih awal, kata Sayyidina Umar, mereka harus dipahami dan dihormati karena hak-hak mereka harus dijaga. Umar juga berwasiat tentang orang-orang Ansor ya. Orang-orang Ansor ini orang-orang yang luar biasa keikhlasannya ya. Bagaimana mereka mendahulukan hak-hak orang-orang muhajirin ya. Mereka adalah orang-orang pembela Rasulullah ya. Orang-orang yang bersedia bahkan membagi hartanya untuk orang-orang yang nggak punya, orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah yang terusir ya. Bahkan ada kisah yang sangat terkenal ya, ketika Sa'ad bin Robi dengan Abdurrahman bin Auf ya, bahkan rela untuk menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap menjaga ifah ya, menjaga diri ya, dan mendoakan kepada keluarga yang orang Ansar ini itu ya. Nah, Umar juga berwasiat tentang eh, hal-hal, jadi sebelum wafat itu ya, Sayyidina Umar berwasiat ya tentang bagaimana hak-hak orang muhajirin, bagaimana orang-orang Ansor, mereka ya kebaikan mereka harus diakui dan kesalahan mereka harus dimaafkan. Umar juga berwasiat tentang kebaikan tentang penduduk kota orang-orang kaya ya, yang mereka mereka adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang punya peran penting dalam
pelindung Islam, penyandang dana dan membuat eh, musuh-musuh membenci karena apa? Karena jumlah dan kekuatan mereka. Wasiat tentang eh, kepemimpinan ya, wasiat tentang orang-orang yang harus didahulukan ya. Mereka punya hak-hak atas kehidupan ya. Umar juga berwasiat tentang kebaikan orang-orang Arab. Mereka adalah orang-orang Arab dan sumber Islam gitu ya. Jadi ini wasiat Sayyidina Umar ketika beliau hendak meninggal dunia. Kemudian setelah itu di akhir tahun 2000 tahun 23 ini gitu ya, tahun 23 Hijriah, Sayyidina Umar wafat kemudian dimakamkan di pemakaman samping Rasulullah SAW ya. Dan kalau kita saat ini berziarah ya sebenarnya itu dijelaskan bahwa makam Rasulullah saat ini tuh itu sudah ditembok berlapis ya. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam makam Rasulullah gitu ya yang saat ini yang kita bisa lihat pun itu ya. Bahkan tidak ada karena sudah dipagari dan eh, dibuat dinding yang tidak ada pintu di dalamnya. Gitu. Itu makam Rasulullah yang saat ini kita bisa ziarahi ya. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah ya, melakukan ibadah umroh dan haji gitu ya. Dan kemudian setelah dimakamkan di samping Rasulullah, maka urusan penting dalam kehidupan kaum muslimin adalah tentang memilih pemimpin. Ketika itu ditunjuk tuh, ya, ini yang membedakan. Jadi setiap periode pergantian kekhalifahan itu ada metode metode yang berbeda dalam dalam menunjuk ke pemimpin ataupun presidennya ataupun penguasa kaum muslimin itu ya. Ini juga menjadi ini ya literasi ataupun juga rujukan bahwa cara untuk menunjuk pemimpin itu ada banyak cara itu kan ya. Bisa dengan seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar ditunjuk gitu ya, menunjuk Sayyidina Umar ya. Ada dengan metode Majlis Syuro ya. Diwakilkan, ada perwakilan rakyat, orang-orang yang amanah yang mewakili rakyat, mewakili kaum muslimin. Ketika itu ditunjuk ada Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang eh, senior ya di antara sahabat yang lain itu ya. Karena ketika masuk Islam itu sahabat-sahabat seperti Sa'ad, Ali itu masih belasan tahun, tapi Abdurrahman bin Auf itu sudah sekitar 27-an tahun. Maka ketika Sayyidina Umar wafat ketika memimpin sholat subuh, yang melanjutkan imam itu adalah Abdurrahman bin Auf ya. Ini juga kalau kalau merujuk pada bagaimana Rasulullah juga dulu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam, ini juga bisa menjadi isyarat. Tapi Abdurrahman bin Auf berkata, serahkanlah urusan kekhalifahan kepada 3 orang dari kalian. Jadi di antara anggota Majelis Syuro itu, Abdurrahman bin Auf sudah membuat statement bahwa bukan di saya kekhalifahan, tapi di antara kalian itu ya. Siapa itu di antara itu? Maka semua orang memberikan pendapatnya ya. Semua anggota Majelis Syuro itu memberikan pendapat siapa yang menjadi pemimpin. Abdurrahman bin Auf menunjuk 3 orang gitu ya. Ada Ali, ada Utsman, ada eh, Sa'ad itu ya. Tapi kemudian yang lain memberikan pandangan. Zubair berkata, aku telah menyerahkan wewenangku kepada Ali. Jadi Zubair bin Awam eh, memberikan wewenang pada Ali untuk eh, mengambil keputusan ya, atau dengan kata lain juga menunjuk Ali sebenarnya sebagai pemimpin ya. Kemudian Tolha, aku telah menyerahkan wewenangku kepada Utsman. Dan saat ketika itu ya menyampaikan aku telah menyerahkan wewenangku kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi di antara mereka saling eh, menunjuk gitu kan ya. Kemudian siapa di antara kalian berdua yang merasa bebas ya? Yang lain sudah ngasih pandangan ya. Abdurrahman sudah ngasih pandangan, Zubair ngasih pandangan, Tolha sudah, Saad sudah ya. Udah 4 orang nih. Tinggal 2 orang. Siapa di antara kalian berdua yang merasa bebas dari urusan ini, maka kami serahkan urusan ini kepadanya. Siapa yang dimaksud 2 orang ini ya? eh, kata para sahabat itu, silahkan pikirkan sendiri siapa yang lebih pantas. 2 orang syekh ini adalah 2 orang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Yang mereka kemudian terdiam
Dan ini prosesi ininya ya, pemilihannya ya. Kan Abdurrahman bin Auf berkata, apakah kalian akan menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku tidak akan melangkahi orang yang paling mulia di antara kalian. Siapa? Yaitu Ali dan Utsman ya. Maka kemudian dalam proses diskusi dan dialog itu, maka terpilihlah kemudian Utsman bin Affan sebagai pemimpin ataupun juga khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin ya. Kita tahu bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu yang kita kenal ada 4 gitu ya. Mungkin kalau kita tambahkan harusnya ada 5 ya. Yang dimaksud dengan uh, Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Rasyidah itu ada 5 orang ya. Karena Khalifah Rasyidah ini adalah memimpin kaum muslimin selama 30 tahun. Eh, yang kelima ini hanya 6 bulan, yaitu selain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaitu adalah Hasan bin Ali ya. Hasan bin Ali putranya Ali bin Abi Thalib itu memimpin kekhalifahan selama 6 bulan, dan ini menjadi jawaban atas nubuah bahwa cucuku ini akan mempersaudarakan kaum muslimin ya. Dan memang betul peran ini sekali lagi nubuah. Rasulullah tuh menyampaikan hal tersebut berpuluh tahun sebelumnya itu kan ya, sebelum wafat ya, bahwa cucuku ini akan mempersaudarakan kaum muslimin. Dan peran besar dari Hasan bin Ali adalah beliau dengan sukarela, dengan ikhlas legowo menyampaikan, memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan, dan ini menjadi titik mendamaikan eh, dua kubu ya, kubu pro Ali dan pro eh, Muawiyah ya, dan mengakhiri perang yang sangat memilukan, itu perang Siffin yang terjadi antara pro Ali dengan pro Muawiyah. Dan akhirnya kemudian dalam riwayat dijelaskan bahwa eh, Abdurrahman bin Auf berkeliling 3 malam waktu itu, waktu yang ditentukan oleh Umar untuk bermusyawarah tentang kekhalifahan, kepada para sahabat dan tokoh-tokoh di Madinah. Dan setiap orang dari mereka kemudian ditanyai juga ya, kemudian memilih membaiat Utsman bin Affan. Ya, jadi ini peran dari 6 orang sahabat yang kemudian memilih pemimpin dengan cara majlis syuro, gitu ya. Siapa di antara mereka kemudian berdiskusi dan dialog, siapa siapa memberikan suara untuk siapa, gitu ya. Maka kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Dan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi sebenarnya cukup panjang ya. Dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, 12 tahun ya. Maka sebenarnya ini perlu kita kaji tentang kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena banyak kajian ini langsung jumping, lompat ke masa di mana Sayyidina Utsman bin Affan eh, di apa namanya memimpin di akhir kepemimpinannya. Tapi ini panjang 12 tahun dan banyak jasa besar yang dilakukan, yang yang dikontribusikan di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pun juga kalau kita lihat kemungkinan besar para sahabat ini sampai ke Nusantara di masa khalifah ini nih, Khalifah Utsman bin Affan. Karena armada laut itu baru dibentuk di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada kemungkinan di situ. Dan tentang keutamaan Sayyidina Utsman ya tentu banyak riwayat termasuk nubuah tentang kepemimpinan beliau ya. Tentang Sayyidina Utsman bin Affan, ini adalah orang yang dikasih gelar dengan Zun Nurain karena ia menikah dengan 2 putri Rasulullah, Ruqayyah, tentu tidak bersamaan ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dinikahi meninggal dunia pada hari kemenangan Badar. Kemudian Ummu Kulsum dinikahi juga setelahnya, gitu. Kemudian wafat tahun ke-9 Hijriah. Ya, wafat sebelum Rasulullah wafat, gitu. Dan tadi bahwa Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanad dari Anas bin Malik ketika berkata, Nabi suatu ketika kan naik Gunung Uhud, tadi di awal saya sampaikan, naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan Gunung Uhud bergetar. Ya, Rasulullah berkata kepadanya, diamlah wahai Uhud. Ya, kata Anas itu bilang mungkin Rasulullah menghentakkan kakinya kepada Uhud. Di atasmu hanyalah ada Nabi, Siddiq dan 2 syahid. Ya. Ini isyarat nubuah dari Rasulullah
bahwa eh, kematian dari Umar, Utsman sebagai syuhada, ya. Dan mereka terbunuh ya oleh tadi eh, oleh Lu'lu'ah tadi ya, Umar bin Khattab, seorang eh, fasik dari Persia ya. Kemudian Utsman bin Affan juga terbunuh dalam kondisi pemberontakan ketika itu. Kemudian dalam riwayat lain juga tentang Utsman bin Affan ini ya, dari Abu Musa al-Asy'ari yang berkata, Nabi masuk ke dalam kamar kecil dan beliau memerintahkan aku untuk menjaga pintunya. Tiba-tiba seseorang datang dan meminta izin. Nabi lantas berkata, izinkan dia dan sampaikan kabar gembira surga kepadanya. Nggak tahu siapa yang masuk gitu kayaknya. Tapi Nabi perkataannya itu dibimbing wahyu ya. Siapa yang masuk dia adalah kasih tahu ke orang yang masuk itu kabar gembira surga kepadanya. Ternyata orang yang datang adalah Abu Bakar. Kemudian nggak lama kemudian berkata, kemudian nggak lama kemudian ada lagi orang yang datang dan minta izin. Ya. Nabi lantas berkata, izinkan dia dan sampaikan kabar gembira surga kepadanya. Siapa yang datang kedua ini? Ternyata yang datang adalah Umar. Dan selanjutnya ada lagi orang yang datang dan meminta izin. Nah, Nabi ini diam sejenak. Nabi diam sejenak, kemudian berkata, izinkan dia dan sampaikan kabar gembira surga kepadanya bahwa ia akan mengalami musibah. Jadi nubuah bahwa dia akan akan mengalami musibah. Nubuah kabar dari Nabi, orang baik seperti Sayyidina Utsman ya nanti akan mendapatkan musibah. Tapi beliau adalah ahli surga ya. Ternyata yang datang kali ini adalah Utsman bin Affan ya. Jadi ini nubuah tentang eh, kehidupan ya para sahabat ya dan waktu pasca kenabian itu ya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan melalui sanad Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sedang tiduran di rumahku. Ya, ini riwayat tentang bagaimana Rasulullah menghormati Sayyidina Utsman, menghormati para sahabat dan bagaimana keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah sedang tiduran di rumahku, kata Ibunda Aisyah ya, dan kedua paha atau kedua betisnya terbuka. Ya, Abu Bakar lantas datang meminta izin dan beliau memberi izin dalam posisi Rasulullah tidak berubah, ya kan ya. Kemudian Abu Bakar berbicara, ya. Kemudian ada lagi yang datang, Umar kemudian datang meminta izin dan beliau pun mengizinkan dan posisi Rasulullah ketika itu tidak berubah, ya. Agak tersingkap betis beliau gitu ya. Kemudian Umar berkata, ya, berbicara kepada Rasulullah, selesai urusan gitu ya. Kemudian Utsman kemudian datang minta izin, ya. Dan Rasulullah ketika Utsman tahu akan masuk gitu ya, Rasulullah mengubah posisinya dari tiduran, dari tadinya tiduran, ya. Eh, Kemudian beliau membereskan pakaiannya. Utsman lantas masuk dan berbicara kepada Rasulullah. Ketika sudah pada keluar nih tamu-tamu ini, gitu ya. Utsman keluar, kata Ibunda Aisyah berkata, Abu Bakar masuk dan engkau tidak mengubah posisi dan tidak terlalu peduli padanya, ya. Maksudnya posisinya tetap gitu ya. Rasulullah eh, tidak merubah posisinya ya meskipun agak terbuka betis itu ya. Maka kemudian Umar masuk, engkau tidak mengubah posisi dan tidak terlalu peduli padanya, maksudnya tidak pada posisinya. Tapi kenapa pas Utsman masuk gitu ya, engkau duduk sambil membenahi pakaiannya. Ini sekali lagi tentang keutamaan Sayyidina Utsman. Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak malu pada orang yang malaikat pun malu padanya. Ini tentang bagaimana Sayyidina Utsman. Rasulullah, ya, bagaimana keutamaan Sayyidina Utsman eh, bagi Rasulullah itu ya. Dan memang dalam riwayat lain juga Sayyidina Utsman itu sangat eh, menjaga kehormatan ya. Bahkan dalam ke kondisi sendirinya pun ya. Bahkan dalam kondisi mandi pun beliau eh, menjaga tidak mandi dengan telanjang, tapi dengan menutup kain ya. Bagaimana Sayyidina Utsman itu menjaga adab dan menjaga kehormatannya ya.
Dan Sayyidina Utsman ya kemudian eh, memulai kekhalifahan ya dengan ya pidato dengan mengajak untuk konsolidasi semua orang itu ya. Tapi ini mungkin nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Tapi tadi kita bahas tentang beberapa nubuah ya, tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berlaku untuk kita semua ya. Ketika kita membaca hadis Nabi, mendengar hadis Nabi, yakinlah bahwa itu adalah sesuatu nubuah, sesuatu juga yang kita berpikir bahwa kita merasakan betapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu kebenaran dan pasti kebenarannya itu kan ya karena Rasulullah itu dibimbing perkataan dan perbuatannya itu dibimbing oleh wahyu itu kan ya. Perkataan Nabi bahkan untuk eh, tentang bagaimana kehidupan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu ya itu terwujud gitu ya. Apalagi juga banyak hadis tentang bagaimana perintah sederhana tentang minum sambil duduk, tidak sambil berdiri, minum dengan tangan kanan ya. Perintah untuk bersiwak, kenapa kita diperintahkan untuk bersiwak itu yakinlah bahwa sunnah perintah yang disampaikan Rasulullah itu adalah kebaikan dan atas bimbingan wahyu ya. Maka bersemangatlah kita ketika membaca hadis atau mendengarkan riwayat tentang perintah-perintah Rasulullah, maka yakin dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa itu adalah kebaikan untuk kita dan kita hidup sudah 1500 tahun setelah kenabian dan Allah tidak akan lagi mengutus nabi setelah Rasulullah ya. Uh, Artinya apa? Syariat Islam ini juga sudah lengkap dan paripurna dan Rasulullah telah memberikan panduan ya. Wahyu telah sempurna diturunkan melalui Rasulullah dan ini menjadi pegangan kita sampai akhir hayat. Mungkin ini ibu bapak sekalian yang kita uh, pelajari pagi hari ini ya tentang bagaimana tadi masa transisi kepemimpinan dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Insya Allah kita lanjutkan di di yang pekan yang akan datang tentang bagaimana uh, kiprah kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oke demikian, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan kalau ada tambahan informasi, kajian ataupun juga diskusi dipersilakan. Baik, cekap Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah jaga negeri ini, jaga kita semua dalam keadaan selamat, aman, dan tertib. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mari kita tutup pengawasan pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.